Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi yawm safan yamkinuna an naqumu bi amsyitatina kal mu'tad yakni ta'allum. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya ya, yaitu belajar. Tayyib, qabla nabda dirasana al-yawm nabda bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, nastamir. Kita lanjutkan ya pertemuan yang kemarin. Kita sudah membahas bab 2 ya, yaitu tentang na'at man'ut. Apakah masih ingat apa itu na'at man'ut? Nah, pada pertemuan ini kita lanjutkan lagi, yaitu bab ketiga. Itu masih sama, masih bab na'at man'ut. Nah, nanti akan ada bedanya dengan bab yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Mustamir. Nah, baik, marhaban. Assalamualaikum. Nah, ini pembukaan ya di menu awal. Kemudian kita lanjutkan ke takrif. Ya. Takrif dari na'at man'ut. Nah, na'at itu adalah kata sifat, masih ingat ya? Kita kasih lain dulu. Ya. Na'at itu adalah kata sifat, kalau man'ut adalah kata yang disifati. Nah, contohnya seperti yang kemarin ya, yaitu Khalidun tajirun ghaniyun. Khalid adalah seorang pedagang yang kaya. Khalid ini menjadi man'ut, kemudian kaya ini, yang kaya menjadi na'at ya. Nah, masih ingat tidak kalau dalam bahasa Indonesia itu nanti yang kata yang ini juga bisa dihilangkan. Jadi bisa Khalid adalah seorang pedagang kaya, bisa seperti itu ya. Nah, ketika kita menentukan, misal kita menemukan sebuah kalimat, kemudian kita disuruh untuk menentukan yang berposisi sebagai na'at itu mana, yang man'ut yang mana. Nah, kita harus lihat dulu ketentuan dari na'at man'ut ya. Nih, yang pertama kita lihat dulu harokatnya harus sama, seperti ini. Khalidun tajirun, ini dhammah tanwin, ini juga dhammah tanwin ya. Harokatnya berarti sama. Nah, kemudian jumlahnya atau adatnya harus sama. Jumlah, misal kalau Khalidun tajirun ghaniyun itu kan berarti 1. Nah, kalau Khalid 2 berarti nanti tajirun ini berubah, ghaniyun juga berubah. Nah, nanti Ustaz berikan contohnya, nanti akan ada yang 2 jumlahnya 2 gitu. Nah, yang ketiga ketentuannya apa? Yaitu jenisnya. Dari jenis kalimat ini itu termasuk mudzakkar atau mu'annats. Nah, mudzakkar itu apa? Mudzakkar adalah bersifat laki-laki ya, sifatnya laki-laki. Kalau mu'annats sifatnya perempuan. Nah, di sini kita kalau lihat contohnya di sini itu Khalidun itu mudzakkar atau mu'annats? Nah, mudzakkar kan? Kalau Khalidun ini mudzakkar, berarti kata selanjutnya yang tajirun ini juga harus mudzakkar. Jadi tidak boleh Khalidun tajiratun, itu tidak boleh. Harus tajirun. Nah, sifatnya naatnya juga harus sama, yaitu mudzakkar. Jadi nggak boleh misal Khalidun tajirun ghaniyatun, tidak bisa. Itu bukan naat man'ut ya. Jadi harus sama. Mudzakkar, mu'annats. Nah, kemudian yang keempat adalah ma'rifat nakirahnya harus sama. Ma'rifat itu artinya yang sudah diketahui, setelah sudah jelas. Nah, kalau nakirah itu masih umum. Misal buku itu, ya itu kan buku, misal sebuah buku, ya itu masih umum. Kalau misal bukunya Khalid, nah itu berarti sudah
ma'rifat. Seperti itu. Jadi nanti contohnya ini sudah ma'rifat atau belum. Jadi tidak boleh misal yang man'ut ini adalah ma'rifat, tapi naatnya tidak ma'rifat, tapi nakroh. Nah, itu tidak bisa, harus sama. Baik, itu ta'rif dan ketentuan dari naat man'ut. Ya, di bab 2 ini lebih lebih banyak, lebih mendalam materinya, tapi sedikit juga ini. Nah, yang kemudian yang ketiga muqaranah. Ya, muqaranah itu perbandingan ya. Perbandingan dari apa? Nah, ini perbandingan dari yang bab 2 kemarin. Kalau di bab 2 kemarin yaitu Khalidun tajirun ghaniyun. Nah, kalau bab 2 ini Aisyatun tajiratun ghaniyatun. Perbandingannya, perbedaannya yaitu kalau yang contoh pertama ini contoh pertama ya, itu adalah mudzakkar ya. Maaf ya kalau tulisannya ini mudzakkar. Nah, ini mudzakkar. Kalau yang nomor 2 yang sekarang ini itu adalah muannas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Muannas. Nah, muannas. Jadi ketik. Nah, ini perbedaannya di sini. Kalau di bab yang pertama kemarin itu contohnya adalah naat man'ut yang mudzakkar semua. Bisa dilihat di buku ya. Itu mudzakkar semua. Nah, kalau yang ketiga ini naat man'utnya yang muannas, yang perempuan. Contohnya ini Aisyah tajiratun ghaniyatun. Nah, kita coba cek tajiratun itu apakah man'ut atau naat? Ya, tajiratun itu adalah man'ut, ghaniyatun itu adalah fahimtum, fahimna, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan masalah ya. Contohnya yang barusan Aisyatun, Aisyatu mumarridatun jadidatun. Jadi ini kenapa tidak ditanwin? Ya, karena ini jadi kalau dalam ilmu bahasa Arab itu nanti ada kata yang bisa ditanwin, ada kata yang tidak bisa ditanwin. Nah, Aisyah ini termasuk kata yang tidak bisa ditanwin. Aisyatu mumarridatun jadidatun. Aisyah ini adalah seorang perawat yang baru, ya. Nah, perawat ini, mumarridah ini berposisi sebagai man'ut. Naatnya yaitu jadi datun atau yang baru ini. Kemudian yang kedua, at-tufahu fakihatun lalilatun. Nah, di sini kenapa at-tufah juga tidak ditanwin? Karena ada al. Jadi rumusnya ketika mufrad dalam bahasa Arab itu kok pertamanya ada al, ya itu berarti tidak bisa ditanwin, harus tidak ditanwin. Nah, kalau di sini tidak ada al ya berarti bisa ditanwin. Misal al-kitabu, nah, itu tidak ditanwin, tapi kalau al dihapus menjadi kitabun, seperti itu. At-tufahu fakihatun ladzizatun. Apel adalah buah yang lezat. Nah, ladzizatun itu naat, kemudian matnya fakihatun, buah yang lezat. Kemudian al-arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Baik, sampai sini Ustadz mohon untuk anak-anak silakan ketika belum tahu artinya atau kalian baru tahu, oh
Mufradat ini artinya ini, silakan bisa dicatat ya. Juga yang di video yang kemarin yang bab 2 bisa ditulis mufradatnya ya. Karena apa? Karena nanti ketika kalian ingin belajar suatu bahasa itu, yang penting ya, yang tidak kalah penting itu kalian harus tahu mufradatnya. Kalian mau belajar bahasa Inggris, mau bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kalian tidak tahu vocabnya apa saja, ya, vocabulary-nya apa saja. Misal I want to, misal saya ingin pergi ke rumah, I want to, pergi itu apa ya, rumah apa ya, itu. Jadi kan harus menguasai mufradatnya atau vocabulary-nya ya. Bisa ditulis mufradatnya, nanti bisa dihafalkan ya. Kemudian astamir tadrib, latihan. Nah, silakan anak-anak di rumah bisa latihan sendiri ya. Ini ada 5 latihan soal. Latihan soal. Nah, kalian silakan tentukan yang naat mana, yang man'ut juga mana. Kemudian nanti bisa ditulis di buku ya, ditulis nanti bisa dikumpulkan ke Ustadz. Baik, boleh difoto atau mungkin besok pas berangkat tidak apa-apa. Itu Thayyib, khatimah, penutupan. Thayyib, kita tutup ya. Syukran ala ihtimamikum jami'an ayatul thalibat. Aku lebih qouli hadza ila liqa. Nah, ini menjawabnya ma'as salamah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.